bayar gitu kak. Jangan deket-deket lo. Kalau nggak deket-deket gue lapor polisi lo. Coba aja lapor polisi kalau bisa. Ya minimal aja dibayar lah gitu ya kan. Sembarang masih harus bayar sama kami. Poin jauh gak lu dari ayah? Siapa lu? Berani ngatur? Banyak bacot tuh. Kier, ngerinya. Lu awas aja gangguin dia lagi. Dan awas aja lu masih cegah orang-orang lewat di sini. Buset, kenapa nggak sekalian lu patahin aja leher dia? Biar nggak gangguin orang-orang yang lewat sini. Kebo, bangun apa sih? Apaan? Kebo banget jadi orang. Lu kalau mau tidur lama, udah lu jadi koala aja no. Tidur sehari berapa jam, 20 jam. Ih lu kebo persis koala ya, sumpah. Udah, cepat bangun. Yang lain udah nungguin. Jadi nyeblak gak? Duh, sebenarnya males banget bangun tidur. Emang harus banget gitu. Kalau nggak ada Geisha, Selin, sama Yuna pasti gue nggak ikut. Mager sumpah. Ada mereka atau ada Ares? Udahlah, cepat aja. Lama kami tinggal lagi. Ya ada mereka lah, apa pula jadi ada Ares. Ya udah bentar, gue siap-siap. Ayo cok, maju bantuin gua di atas. Lu kemana cok? Bantuin gua apa sih? Gua sekarat anjing. Ya sabarlah PA, gua juga lagi sekarat ini. Lu nggak lihat gua diserang berapa orang ini coy? Lihat map lah, jangan buta map kayak si Aiden. Apa pula jadi gua yang buta map? Lu kalau ngomong minimal ngaca dulu, lu juga buta map ya, sama aja. Yo guys, pacarnya Tamioka Gyu udah siap untuk nyeblak nih. Kira gua kalau jadi lu mending hilang dari bumi sih. Apa sih, nggak jelas banget loh. Serah gua dong. Diri gua yang ngehalu juga gua nggak apa dah. Ya wibu. Ih, malu kali. Bener kata Bang Arzen. Bu, beli seblak. Ada Neng Geisha sama teman-temannya mau beli berapa porsi nih? 8 porsi ya Bu. Pada semua. Tumben banyak Neng. Padahal kan cuma berempat. Itu 4 orang lagi udah duduk duluan di sana. My God Neng, itu teman kamu semua. Cakep-cakep. Apalagi rambut hitam sama rambut merah itu. Siapa namanya kalau boleh tahu? Siapa tahu cocok sama anak ibu. Ya kan? Ya enggak? Yuna, Aiden, bisa nggak kalian nggak sebutin di sini? Kami ini serasa jadi nyamuk tuh nggak? Di sini nggak cuma kalian berdua doang. Alah. Udahlah kalian pergi aja ke sana. Capek kami ngeliat kalian berdua. Heran gua. Kayaknya cuman kau, Keisha, sama Liam Ares doang deh yang jadi nyamuk. Soalnya gue udah jadian sama Arsen ya. Baru tahu kan kalian? Hah, sejak kapan? Kok gue baru tahu? Padahal gue adeknya loh.
Lu berdua emang sengaja yang ngerahasiainnya dari gua. Pasti yang lainnya udah tahu duluan, cuman gue yang nggak tahu ya kan. Jahat banget sih lu, Sel, nggak ngasih tahu gua. Padahal kan kita temenan. Nggak ada yang ngerahasiain dari lu, lu nya aja nggak mau dengerin. Waktu itu Selin mau ngasih tahu di kelas, lu nya nggak mau dengerin sama sekali, malah ngebahas si Giu-Giu itu yang nggak nyata apalah. Makanya lu mending jadian aja sama si Ares noh ya. Kan cocok. Udahlah, mending makan aja. Bising kali lah mereka nih. Kayak apalah. Iya. Ada apa, Dek? Ada yang mau dibicarain? Iya, Kak, aku mau ngomong. Jadi gini, tadi kan aku ngeliat ada 3 orang asing gitu, entah ngikutin kakak atau teman-teman kakak yang lain. Mereka kelihatan mencurigakan banget. Aku takutnya mereka orang jahat. Jadi lebih baik kakak sama teman-teman kakak hati-hati aja deh sama mereka. Siapa tahu mereka beneran orang jahat kan. Dari tadi ngikutin kalian aja. Hati-hati aja sih kata aku. Masa sih, Dek? Itu cuman firasatmu aja kali. Siapa tahu emang searah kan. Nggak boleh lo suzon sama orang. Siapa tahu dia emang jalannya sama kayak kami gitu. Udah ya, kamu jangan berpikiran kayak gitu. Siapa tahu mereka orang baik. Ingat ya, jangan seuzon sama orang. Pastikan dulu. Aku nggak bohong, aku juga nggak seuzon sama orang, Kak. Aku ngomong itu benar. Kalau kalian nggak percaya ya sudah. Aku udah memperingatin kalian buat hati-hati aja sama orang-orang itu. Aku yakin mereka orang jahat. Terserah kakak aja kalau nggak percaya. Yang penting hati-hati, aku udah ngemperingatin. Ya udah, aku mau kembali lagi ke ibu aku. Nah, gitu dong. Ya, cepet, lu mau pulang atau enggak sih? Iya, sabar napa. Hai guys, makasih ya udah mau nganterin gua. Dadah, ntar kita main lagi. Lah, itu mobil siapa? Kayak kenal deh. Apa jangan-jangan itu mobilnya Arvin? Tapi nggak mungkin sih. Tapi siapa tahu benar. Berarti Mama pulang juga dong. Kan benar. Kenapa harus pulang hari ini sih? Kalau aku tahu aku nggak usah pulang tadi. Males banget. Ngapain lu diam di situ? Gua ngeliat kali kalau lu datang. Ngapain udah berdiri situ kayak orang hilang aja. Sekali males sekali gua di rumah. Nggak apa-apa. Tadi gua kaget aja kok lu bisa kesini. Lu kan biasanya nggak mau ke rumah ini. Apalagi bareng mama. Temen-temenan banget lu. Oh, jadi lu ceritanya nggak mau nih kami pulang. Ya udah sih. Gue juga males kali. Siapa juga yang mau barengan pulang sama emak lu? Ya udah sih, santai aja. Kenapa orang cuma nanya aja kok. Ngegas sekali pun kau bicara. Gesya,
Ya ma, bentar Kesya ke sana. Iya, kenapa ya ma? Ya, kasihan lemparannya meleset ya. Aduh, sian banget sih. Mau gue ajarin nggak cara ngelempar dengan benar biar nggak ngeleset? Gitu aja kok bisa sampai meleset sih. Sini gue dengan senang hati bisa ngajarin lo. Ya kalau mau aja sih, kalau enggak ya udah. Lemparan kayak gitu mah meleset mulu. Cupu. Ih, kok bisa sih meleset? Padahal itu sudah pas lo gue lempar ya. Lu kok bisa sih menghindar kayak gitu? Siap. Oh iya, kalau bisa ajarin sini. Lempar balik dong. Kalau nggak kena berarti lu juga cupu kayak gua. Enggak deh, gua enggak. Malah lu doang. Apa kalian lihat-lihat? Apaan, Cak? Dua orangku, satunya lagi boti. Udah kalian sini maju, gua hadapin kalian satu-satu. Ngeremehin lo. 3 lawan 2 lah sini. Nggak takut gua. Ya kan, Res? Kok jadi gua? Katanya lu sendiri bisa. Kalau gitu gak usah ngajak-ngajak lah, gua nggak mau gelut kali. Katanya lu kan jago bela diri. Ya udah coba hadapin mereka sendirian. Ya sudahlah, serah lu aja. Siapa sih yang nelpon gue jam segini? Udah tahu gue lagi sibuk malah ditelepon. Lah, ya iya, tumben banget. Kenapa dia nelpon jam segini? Coba deh gue telepon balik. Halo, kenapa? Lah, yang bener aja lu. Gue OTW sekarang. Hai Aiden, lagi mau kemana nih? Buru-buru amat sih. Apaan sih? Lu kalau jalan lain kali lihat-lihat. Itu gue ada ngirim di grup, udah lu baca sendiri aja. Gue males ngejelasin. Santai napa? Gak usah tiba-tiba ngelepas juga kali. Gue jadinya jatuh nih. Emang kenapa sih? Kan tadi udah gue bilang susah ngejelasinnya. Mending lu baca sendiri di grup itu, udah gue kirim lo. Pokoknya ini berkaitan dengan Yaya sama Ares. Udah lah, lu baca sendiri aja.
Ares, lu nggak apa-apa kan? Lu masih bisa nahan sampai si Aiden datang kan? Bentar lagi dia palingan datang kok, tunggu aja dulu. Ares, ya, parah banget ini coy. Siapa yang ngelakuin ini? Kok bisa sampai kayak gini? Ya, ceritain nggak semuanya, selengkap-lengkapnya biar kami tahu. Lu jangan diem aja. Aku juga nggak tahu, awalnya mereka cuma datang bertiga doang, ngalang kami, terus ya udah mereka nyerang kami serang balik, tiba-tiba aja satu orang lagi muncul di belakangnya Ares sambil mukul kepala Ares. Gue aja nggak tahu loh, gue juga shock. Anjir, seriusan aja lo, jahat banget sih mereka. By the way, udah nelfon ambulan kan? Masa kayak gini dibiarin sih? Ya, Yuna, Ares, Aiden. Gue baru tahu kalau ibu lu kayak gitu. Gue juga baru tahu kalau lu sama ibu lu musuhan. Apalagi sampai lempar-lemparan tahu gini. Gue juga baru tahu loh. Kenapa lu nggak cerita sama gue? Padahal kita saudara loh. Cerita sama lo orang yang munafik itu emang bisa dipercaya? Menurut gue nih ya, kalau gue cerita sama lo, yang ada lu malah ngebongkarnya ke lain. Gue tahu sifat asli lo. Lah itu kan teman-teman gue. Kok mereka lari ke sana sih? Kok kalian di sini? Ada apa? Siapa masuk rumah sakit? Gue ketinggalan info apa cuy? Jawab gue woi. Siapa yang masuk rumah sakit? Ares, Arzen, atau jangan-jangan Liam? Bukan Arzen, bukan Liam juga yang masuk rumah sakit, tapi Ares. Panjang lah pokoknya ceritanya, ntar kami ceritain. Ini gue lagi nelpon si Arzen sama Liam, susah kali ditelepon mereka. Coba lu telepon, bisa nggak diangkat? Coba gue tebak, pasti teman lu yang masuk rumah sakit itu gara-gara dipukulin preman kan? Lah, kok lu tahu sih? Tahu dari mana? Kami aja nggak ada yang cerita lo sama sekali. Jangan-jangan lu lagi yang mukulin teman gua. Gua bukannya curiga atau apa ya, tapi emang kayaknya lu deh yang mukulin dia. Atau orang suruhan lu lagi. Jadi lu nya tahu gitu. Mencurigakan. Isi, Valen teman-temannya dari pasien yang bernama Ares Diendrawan. Di sini siapa yang keluarganya? Saya perlu bicara sama dia. Saya Atika dok, kenapa? Permisi, saya ibunya Ares Diandra. Nama saya Nela. Oh iya, bagaimana keadaan anak saya? Ngapain kalian datang ke sini? Biasanya kan kalian nggak peduli sama sekali kalau aku ataupun Bang Ares masuk rumah sakit. Apa salahnya kalau kami main jenguk dong? Ya kami cuma pengen tahu aja keadaannya. Ya walaupun gue sedikit dipaksa sih. Alasan banget sih. Gue tahu kalian itu pasti ada niatan buruk kan. Gak usah pura-pura baik gitu, bisa nggak sih? Dan lu, kenapa harus ikut karena terpaksa? Berarti lu nggak benar-benar peduli sama Bang Ares ataupun gue. Cih, kakak macam apa lu bisa nggak peduli sama adik sendiri? Ternyata benar buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mama aja kayak gitu, makanya nurun ke Bang Rev. Untung aja Bang Ares nggak kayak kalian. Permisi, atas nama Geisha dan Arvin dipanggil ibunya ya. Dia sedang menunggu di ruangan sebelah sana. Kalau mau saya tunjukkan arahnya. Itu ya ruangan sebelah sana. Saya pamit dulu, terima kasih. Lu sama mama beneran pindah ke sini? Gue nggak nyangka sih bakal serumah lagi sama kalian. Walaupun menurut gue udah nyaman di rumah sendiri. Benar, tapi bukan cuma gua sama mama yang bakal pindah ke kota ini. Ada satu orang lagi teman kita waktu masih kecil. Seharusnya lu kenal lah. Dia sering main ke rumah kita itu loh. Gua sama dia bakal satu sekolah sama kalian. Gua bakal jadi kakak kelas kalian kayaknya.
Dan dia mungkin bakal sekolah sama kalian. Entah di kelas kalian atau di kelas lain, gue juga kurang tahu. Satu lagi. Maksudmu si Fanya ikut-ikutan pindah ke sini? Dan dia bakal satu sekolah sama kita. Gua kira dia udah pergi ke luar negeri loh. Ternyata enggak. Gua rasa dia masih ngincar Ares deh. Ya udah lah. Gua harap dengan adanya si Fanya, Mama jadi bisa berkurang dikit lah rasa bencinya ke kami kayak dulu.